Selamat pagi, bertemu kembali dengan Heni Sulastri. Kali ini kita akan membahas mengenai cara menghitung pajak bumi bangunan sektor minyak dan gas bumi. Soal yang dipakai di paparan ini merupakan studi kasus yang fiktif, namun dipakai untuk menggambarkan bagaimana cara menghitung pajak bumi bangunan sektor minyak dan gas bumi. Heni Oil Ltd merupakan sebuah perusahaan tambang minyak bumi yang mempunyai izin pertambangan migas tanggal 24 Maret 2001 dan telah beroperasi pada tahap eksploitasi. Wilayah kerja Heni Oil Ltd berada di wilayah kerja KPP Pratama Sinergi Tanpa Batas. Sesuai data SPOP dan LSPOP yang disampaikan ke KPP Pratama Sinergi Tanpa Batas, pada tahun pajak 2022 terdapat data sebagai berikut. Bumi, luas wilayah kerja 51,5 hektar. Luas areal onshore, terdapat areal yang ada zona well path dan di dalamnya terdapat sumur produksi 2 hektar. Areal yang belum produktif 40 hektar. NJOP bumi Rp600.000 per meter persegi. Area reklamasi 0,5 hektar. NJOP bumi sama dengan Rp700.000 per meter persegi. Areal emplacement terdapat gudang, kantor, perumahan. Masing-masing menempati luas 3 hektar, 1 hektar, 5 hektar, dengan masing-masing NJOP bumi Rp900.000 per meter persegi, Rp1.000.000 per meter persegi, Rp1.100.000 per meter persegi. Untuk kantor Pemda X merupakan seluruh kantor Pemda X yang sepenuhnya dimiliki Pemda X tersebut sejak dibentuknya Pemda X tanggal 2 Maret 1988. Dengan menempati luas bumi 1 hektar, NJOP bumi Rp1.200.000 per meter persegi. Bangunan yang dipakai pada areal emplacement yaitu jenis bangunan umum, gudang, kantor, perumahan, dan bangunan kantor Pemda X. Untuk gudang dan kantor dan perumahan menempati luas masing-masing 5.000 meter persegi, 2.000 meter persegi, 10.000 meter persegi dengan NJOP bangunan masing-masing Rp400.000 per meter persegi, Rp500.000 per meter persegi, Rp600.000 per meter persegi. Bangunan kantor Pemda X menempati luas bangunan 9.500 meter persegi dengan NJOP bangunan Rp700.000 per meter persegi. Areal yang terdapat di zona well path dan di dalamnya terdapat sumur produksi berbentuk bangunan khusus yang biaya reproduksi barunya untuk satu set peralatan untuk eksploitasi seperti rig, supporting system, dan lain-lain $900.000. Hasil produksi per hari pada tahun 2022 90 barel. Harga minyak mentah dalam APBN $75 per barel. Pada 1 Januari 2023 terdapat informasi kurs mata uang yang berlaku berdasarkan kurs pada KMK 1 US dollarnya sama dengan Rp15.650. Areal produktif menggunakan income approach, maka kita akan menghitung jumlah produksi setahun, yaitu 90 barel per hari dikali 365 hari, karena dalam satu tahun ada 365 hari. Maka terdapat 32.850 barel. Untuk menghitung pendapatan kotor setahun dalam rupiah, kita menggunakan konversi kurs mata asing pada KMK 1 Januari 2023. Dan kita kali jumlah produksi per tahun dengan harga minyak mentah pada APBN tahun 2022 yaitu $75 per barel. Sehingga kita mendapat nilai pendapatan kotor setahun Rp38.587.687.500. Kemudian dari pendapatan kotor tadi kita kurangkan dengan biaya produksi yaitu 75% dari pendapatan kotor. Sehingga kita mendapati angka Rp29.918.265.625. Sehingga untuk menghitung pendapatan bersih, kita mengurangkan pendapatan kotor dengan biaya produksi. Pendapatan bersih nanti kita akan kalikan dengan angka kapitalisasi sehingga kita mendapati nilai jual objek pajak bumi areal produktif.
Dari perhitungan tersebut, kita mendapatkan angka 81.935.085.938. Angka nilai jual objek pajak tersebut kita dapat dari pengalian 88,5 angka kapitalisasi dikali dengan pendapatan bersihnya. Kemudian, untuk menghitung areal belum produktif, areal reklamasi, areal emplasmen gudang, areal emplasmen kantor, areal emplasmen perumahan, kita menghitungnya dengan mengalihkan luas bidang masing-masing areal dengan nilai jual objek pajak bumi masing-masing areal per meter perseginya. Sehingga kita akan mendapati NJOP bumi masing-masing areal. Setelah pengalian nilai luas dan nilai jual objek pajaknya, kita total semua NJOP bumi yang dikenakan objek PBB sektor migas. Kenapa untuk bumi area emplasmen untuk Pemda X tidak kita hitung? Karena untuk Pemda X, areal tersebut dikecualikan untuk dikenakan PBB sektor migas. Ya, pengecualian. Karena dimiliki sepenuhnya oleh masyarakat atau asosiasi atau lembaga yang ada di areal milik Heni Oil Ltd tersebut. Sehingga kita akan mendapat total buminya 417.435.085.938. Kemudian untuk menghitung NJOP bangunan juga seperti itu, kita hanya menghitung bangunan yang atas objek pajak yang dikenakan PBB sektor minyak dan gas bumi, yaitu gudang, kantor, perumahan, dan RIK. Tadi diinformasikan RIK itu dalam US dollar yang 900.000, maka harus dikonversi dalam rupiah. Kita kembali mengalihkannya dengan kurs KMK 1 Januari 2023. Sehingga kita mendapati nilai pengalian luas dikali NJOP bangunan masing-masing areal, masing-masing bangunan, maka kita mendapati total NJOP bangunan 23.085 juta rupiah. NJOP bumi dan NJOP bangunan kita jumlah, ya kita tambahkan menjadi kita mendapati nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan PBB 440.520.085.938. Kemudian dikurang NJOP TKP 12 juta. NJOP untuk penghitungan PBB kita dapati nilai 440.508.085.938. NJOP untuk perhitungan PBB ini kemudian kita kalikan dengan tarif NJKP 40%, yaitu tarif nilai jual kena pajak. Sehingga kita dapat nilai jual kena pajak sebagai dasar penghitungan PBB yaitu 176.203.234.375. PBB yang terutang kita dapati dari pengalian tarif PBB 0,5% dengan NJKP sebagai dasar perhitungan PBB. Sehingga kita dapat PBB terutang 881.016.172. Karena pada contoh soal tidak didapati angka pengurangan dan PBB yang telah dibayar, maka PBB yang masih harus dibayar sebesar 881.016.172 rupiah. Demikian cara menghitung nilai jual objek pajak baik itu bumi dan bangunan untuk pengenaan PBB sektor minyak dan gas bumi.